Mobil wisata terguling, wisatawan asing terluka. Jambore Daerah Provinsi Bali 2025. Sepak bola Liga Kampung Soekarno Cup 2025 resmi dibuka. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kompas Pagi edisi Senin 8 Desember hadir mengawali pagi Anda, dan selain 3 berita utama tadi, tim redaksi tentu telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Dia Permata, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Senin 8 Desember 2025 di Kompas TV Independen Terpercaya. Mobil travel yang ditumpangi belasan wisatawan asing terguling di pintu keluar tol Bali Mandara dan Pasar Bali. Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Akibat sopir mengantuk, sebuah mobil travel yang membawa 15 wisatawan asing asal Tiongkok menabrak tiang lampu dan terguling di Jalan Pelabuhan Benoa Denpasar Jumat pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat mobil baru keluar dari pintu keluar tol Bali Mandara dan menuju arah Denpasar dengan kecepatan tinggi di lajur cepat. Para wisatawan yang hendak menikmati liburan wahana rafting di Ubud, Bali ini pun harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Para korban dilaporkan mengalami sejumlah luka, baik luka lecet hingga patah tulang. Itu supir mengantuk, akhirnya membanting ke kanan, beririsan dengan kastin jalan dan menabrak tiang listrik, kemudian terguling kendaraan. Berarti ini kecelakaan tunggal yang kecelakaan tunggal. Ada korban yang lainnya kan? Korban ada, yaitu penumpang kendaraan tersebut. Jadi dalam kendaraan tersebut, dalam Isuzu mikrobus tersebut ada 15 penumpang, terdiri dari 13 WNA sebagai wisatawan, 1 tour guide dan 1 supir itu tersendiri. Untuk saat sekarang ini kondisinya bagaimana? Ya, dari 15 ini penanganan awal kita yang pertama ialah membantu korban. Ada 2 rumah sakit yang jadi rujukan kita yang terdekat. Yang pertama Bali Mandara, kemudian juga ke Siloam. Sejauh ini sampai dengan saat ini ya tidak ada korban yang meninggal dunia, rata-rata luka lecet dan memar, tetapi masih ada 2 yang kita sedang observasi ya, dokter sedang observasi apakah patah tulang dan lain sebagainya. Masih ada observasi ya dari kedokteran. Supir sendiri masih dirawat. Kini petugas masih menunggu kondisi pengemudi yang masih dirawat di rumah sakit membaik untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait kejadian tersebut. Nendang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sejumlah mahasiswa terlihat berada di dalam mobil ambulans dan membunyikan sirine sambil bercanda viral di media sosial. Video tersebut mendapat kecaman dari warganet dan kasus tersebut langsung ditangani Satuan Lantas Polres Karangasem. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan aksi 7 mahasiswa yang berada di dalam mobil ambulans sambil membunyikan sirine saat menerobos kemacetan. Dalam video yang direkam salah satu mahasiswa, terlihat mahasiswa tersebut bercanda, tertawa terbahak-bahak saat mobil ambulans membunyikan sirine. Aksi tersebut mendapat banyak kecaman dari warganet dan dinilai melanggar lalu lintas. Selanjutnya, pihak kepolisian Polres Karangasem melalui Satuan Lantas langsung memanggil semua mahasiswa dan sopir ambulans untuk dimintai keterangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029, aksi tersebut terdapat pelanggaran terkait penggunaan lampu isyarat dan sirine, dan akhirnya sopir diberikan sanksi teguran tertulis dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Menyikapi video viral tentang mahasiswa yang di Karangasem menggunakan ambulan,
yang notabene mereka melakukan medical check up. Jadi kami dari Polres Karangasem langsung memanggil pihak rumah sakit maupun dari pihak mahasiswa untuk melakukan klarifikasi. Itu yang pertama. Kemudian setelah berkumpul di kantor Satlantas, jadi mereka mengklarifikasi kronologis kejadian. Dan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, saya sampaikan ke mereka semua bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang mana mereka melanggar pasal yang mana pasal itu pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan lampu isyarat dan sirine. Itu kami sampaikan, jadi mereka semua memahami dan mengerti kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kemarin kita dari kepolisian setelah kami juga meminta petunjuk kepada pimpinan di sini yang tertinggi Bapak Kapolres, kemudian juga pimpinan kami yang di Polda, jadi diarahkan untuk melakukan teguran tertulis agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, termasuk juga membuat surat pernyataan. Kepolisian Polres Karangasem juga menghimbau seluruh manajemen rumah sakit di Karangasem agar mengingatkan para supir menggunakan mobil ambulans sesuai peruntukannya, menyuarakan sirine hanya saat keadaan darurat. Eka Winarto, Kompas TV, Karangasem, Bali. Seorang bocah berusia 8 tahun asal Dusun Tanah Aron, Desa Buanegiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, meninggal dunia disambar petir saat bermain bersama temannya. Kadek Devandra Saputra berusia 8 tahun, warga Dusun Tanah Aron, Desa Buanegiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, meninggal dunia setelah tersambar petir pada Rabu sore. Korban bersama saudaranya IKD Agus Nata Purnama berusia 8 tahun bermain ponsel di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara petir dan menyambar korban sehingga keduanya terkapar pingsan. Selanjutnya kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Balimet Karangasem. Sampai di rumah sakit, korban Kadek Devandra Saputra dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami luka bakar pada bagian punggung. Sedangkan korban Kadek Agus Nata Purnama selamat dan hanya mengalami trauma. Ayah korban bilang saat terdengar petir, korban berteriak sehingga langsung ke lokasi dan sudah menemukan keduanya tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kalau kejadiannya niki yang tunjuk tahu persis, cuma yang pas dari Riki leng nengokin sampai tiangnya di atas, tiang nyampe Riki, suara lah rugen niku keblar kan. Petir Pak ya. Nggih, apa jenenge kenten berkeriak lah Riki memek ne yang korban kriak Riki pengitan yang ngalang tiang starter motore menang aja. Ampun langsung Riki, ampun tergeletak lah Riki. Berapa orang itu Pak yang 2 orang. Awalnya bermain dari siang di sini Pak ya? Dan dari siang. Itu kondisi memang hujan Pak? Enggak begitu. Hujan, enggak ada hujan kalau. Itu petirnya sekali ya? Beberapa kali Pak ya? Nggih. Berapa kali ada petir Pak? Kalau kerasnya waktu niku mantan nggih, kalau udah stabil cuma agak trauma berat nggih. Agak takut. Saat ini jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka di Dusun Tanah Ampo sebelum dilakukan upacara pemakaman di setre adat setempat. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Jambore Daerah Provinsi Bali 2025. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. STIMIK Bandung Bali kembali mengukir momen penting melalui pelaksanaan wisuda ke-12 yang digelar di Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Sebanyak 28 wisudawan dari jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi resmi dilepas untuk terjun ke dunia kerja. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bandung Bali
terus menunjukkan konsistensinya dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas di bidang teknologi informasi. Dengan mengusung visi menjadi perguruan tinggi komputer yang berkualitas dan kompetitif, STIMIK Bandung Bali kini resmi melepas 28 wisudawan yang telah menempuh pendidikan di program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Dalam sambutannya, Ketua STIMIK Bandung Bali, Ninyoman Emang Smerti, menegaskan pentingnya ketangguhan dan kesiapan mental bagi para lulusan untuk memasuki industri digital yang terus berkembang pesat. Era digitalisasi menurutnya menjadi peluang besar bagi para wisudawan untuk bersaing baik di Bali, di tingkat nasional, bahkan di kancah internasional. 8 wisudawan terdiri dari 9 orang dari Teknik Informatika dan 19 orang dari Sistem Informasi. Saya sih tekankan ke wisudawan, selain ilmu yang sudah didapatkan, mereka harus ingat pada attitude ya. Kalau ilmu tanpa attitude itu juga nggak ada guna. Kemudian pola pikir ya, ada perubahan pola pikir. Mungkin masuk ke STIMIK masih pola pikirnya masih sederhana, mungkin bisa dikembangkan lagi. Apalagi sekarang di era komputer ya, banyak informasi yang harus disaring ya, kemampuan untuk menyaring. Kami sudah memberikan itu ketika mereka berada di perguruan tinggi, ketika mereka belajar bagaimana menyaring informasi, bagaimana memanfaatkan teknologi digital sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang banding Asosiasi Edukasi Cina Indonesia, di mana mereka memberikan jembatan antara dunia industri dengan perguruan tinggi secara internasional ya. Jadi dari Cina ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia ke China. Untuk menambah wawasan mahasiswa terkait kebudayaan dan seni Bali, pihak kampus juga merencanakan relokasi dari Kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar. Langkah ini dirasa akan memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan mengakarkan mahasiswa pada nilai-nilai lokal. Cipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Ketua Kuarcap Badung Ketut Suyase melepas kontingen Badung untuk Jambore Daerah 2025 di Gedung Pramuka Kuarcap Badung pada hari Sabtu. Pelepasan ditandai dengan pengenaan jaket dan topi secara simbolis kepada salah satu peserta. Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Badung secara resmi melepas 45 pramuka penggalang dari seluruh gugus depan di Badung untuk mengikuti Jambore Daerah Bali 2025. Peserta terdiri dari 22 putra dan 23 putri didampingi 4 pembina. Salah satu peserta dari SMP 1 Kuta Utara mewakili Kuarcap Badung dalam Jambore Daerah Provinsi Bali sangat senang dan bahagia mewakili Badung dalam Jamda karena Jamda merupakan ajang untuk melatih skill dan diajarkan untuk bertanggung jawab dan berkepemimpinan. Saya ikut mewakili Badung di Jambore ini. Kesannya itu sangat senang dan bahagia karena Jambore itu bukan hanya sebagai letak kita buat melatih skill, tapi kita juga diajarkan untuk caranya bertanggung jawab, berkepemimpinan, dan juga caranya untuk mempunyai rasa percaya diri. Persiapan saya itu cukup lama untuk melatih skill di rumah, untuk biar bisa percaya diri juga karena baru datang tuh agak minder dikit gitu kan. Dalam arahannya, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Badung Ketut Suyase yang didampingi Sekretaris Kuarcap Badung meminta seluruh peserta yang mengikuti Jamda untuk menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan menunjukkan performa terbaik selama mengikuti rangkaian kegiatan Jamda Bali 2025 sebagai Duta Kabupaten Badung. Keluarga besar Pramuka Cabang Badung, kami melakukan pelepasan terhadap kontingen peserta Jambore daerah yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember ini di Margarana. Dan dengan pelepasan ini tentu kami memberikan satu pembekalan kepada adik semua, khususnya peserta atau kontingen yang mengikuti Jambore daerah dari Kota Badung.
Dan karena itu kami menekankan pada diri kita sebagai peserta ini bagaimana mereka itu bisa dengan penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan, dan penuh kebersamaan gotong royong untuk bisa mengikuti Jambore daerah ini, semikian Jambore daerah Provinsi Bali pada tahun 2025 ini bisa berjalan dengan sukses, yang mana salah satu suksesnya adalah diikuti juga oleh peserta Jambore daerah dari Kabupaten Badung. Jamda Bali 2025 diharapkan menjadi ruang pembinaan, pelatihan serta penyamaan persepsi di kalangan peserta didik pramuka. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah penggalian potensi, pengetahuan dan keterampilan untuk memperkuat bekal peserta ketika kembali ke gugus depannya masing-masing. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2025 di bumi perkemahan Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan. Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Perayaan Sejid Yang Mulia Dewi Sui Wei Xiangyang di tempat ibadat Tridharma Chao Phuc Miao dirayakan dengan khidmat dan meriah. Perayaan ini menjadi istimewa karena dihadiri 15 rupang dewa dari tempat ibadat Tridharma dari seluruh Nusantara. Hari kebesaran Dewi Sui Wei Xiangyang yang jatuh pada tanggal 15 bulan 10 Imlek atau tepatnya 4 Desember 2025 ini memiliki makna penting bagi umat Tridharma. Untuk pertama kalinya, tempat ibadah Tridharma Chao Phuc Miao menyelenggarakan ritual Agung Jawi atau reuni Kiemsian II. Kita di Chao Phuc Miao, tuan rumahnya Dewi Sui Wei Xiangyang. Jadi setiap tahun pada saat Sejid, atau mungkin kita lebih kenal dengan Odalan, kita selalu merayakan ulang tahun beliau. Ya, tahun ini beda karena dari teman-teman panitia kita ikut Jiwe. Istilah Jiwe itu Jiwe tapi bukan kirap. Jadi kita mengundang teman-teman dari kelenteng di luar Bali dan seluruh Bali untuk berkunjung, dewa-dewinya berkunjung ke tempat kami. Yang total 17 dewa-dewi. Paling jauh dari Makassar, yang banyak dari Jawa. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Jawa Barat, Jakarta termasuk. Mempersatukan, paling tidak kita saling mengenal. Karena belum tentu setiap kelenteng bisa kenal satu dengan yang lainnya. Dengan kita mengundang mereka, kita mengundang share secara media sosial, mereka hubungi kita, jadi kita bisa saling mengenal. Secara ini, kegiatan ini kita juga mengundang teman-teman dari non-Buddhis untuk ikut. Seperti sekarang ada gamelan, dari teman-teman yang di luar Buddhis juga kita undang. Toleransi. Ini dari Banjar kebanyakan. Jadi mereka sudah mempersiapkan, ada tarian sakral juga, ada gamelan juga. Ritual ini menjadi momen berkumpulnya para singbing atau rupang dewa-dewi dari seluruh kota di Indonesia sebagai wujud sukacita sekaligus permohonan berkah perlindungan, perdamaian, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh umat. Ada 15 rupang dewa berkumpul di Chao Phuc Miao. Ritual reuni Kiemsian ini juga diharapkan menjadi sarana penguat persahabatan dan solidaritas antar pengurus tempat ibadat serta umat Tridharma dari berbagai daerah. Momen ini menjadi wadah untuk saling mendoakan, berbagi kebaikan, dan mempererat harmoni dalam beragama maupun berbangsa di tengah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Perayaan yang ke-18 Chao Phuc Miao, saya lihat luar biasa, umatnya juga banyak, tamunya banyak, ya itu baiklah. Tinggal kita tambah generasinya muda juga aku lihat cukup banyak. Dan aku lihat di Bali ini hal yang luar biasa, seperti orang lokal karo orang Tionghoa itu jadi satu, nggak ada perbedaan. Ini suatu kolaborasi yang luar biasa dan harmonis demi kemajuan. Harapannya dengan banyak doa, ini kan kita banyak bencana. Semoga sambil ini kita berdoa supaya bencana-bencana yang ada di bumi yang kita cintai Indonesia ini segera bebas dari bencana yang ada. Dalam prosesi yang berlangsung hikmat dan penuh rasa bakti, umat meyakini energi keberkahan Dewi Sui Wei Xiangyang akan membawa kesejahteraan bagi semua. Melalui perayaan ini, tempat ibadah Tridharma Chao Phuc Miao berkomitmen untuk terus menjaga tradisi, memperkuat toleransi, dan membangun keharmonisan antar umat di Indonesia. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.
Kasus HIV dan AIDS di Denpasar terus meningkat. Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Peringatan Hari AIDS Sedunia di Denpasar menjadi momen untuk melihat kembali perkembangan penularan HIV dan AIDS di kota ini. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, lebih dari 17.000 kasus HIV dan AIDS telah mengakses layanan kesehatan hingga September 2025. Sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif dengan risiko penularan tertinggi melalui hubungan heteroseksual. Bagaimana selengkapnya? Kita akan dengarkan wawancara jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Arya Wibawa. Halo saudara, salam sehat. Semoga tidak ada lagi diskriminasi terhadap rekan-rekan kita penyintas AIDS dan HIV di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Baik saudara, jadi saat ini kita ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan mengenai kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam upaya mencegah HIV dan AIDS di Kota Denpasar sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kade Agus Arya Wibawa sebagai Wakil Wali Kota Denpasar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Wakil. Pagi, selamat pagi. Kabarnya baik, Pak? Sehat. Bapak, bisa dijelaskan nggak, Pak, gimana sih perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar? Apakah ada peningkatan setiap tahunnya? Kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Hari ini 1 Desember 2025 kita melaksanakan Hari AIDS Sedunia, yang mana kita di Kota Denpasar hari ini merayakan secara serentak dengan relawan-relawan kita di Kota Denpasar. Terkait dengan jumlah kasus yang ada di Kota Denpasar itu dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan. Sampai dengan bulan September 2025 ini jumlah kasus HIV dan AIDS yang mengakses layanan kesehatan di Kota Denpasar ini berdasarkan laporan Dinas Kesehatan kami itu sebanyak 17.028 kasus, yang mana kasus HIV itu sebanyak 9.824. Kemudian kasus AIDS-nya sebanyak 7.254. Kemudian penambahan kasus baru rata-rata setiap tahun itu mencapai 800 sampai 900 kasus. Kemudian Pak, menurut Bapak apa sih kenapa peningkatan itu terjadi 800 hingga 900 kasus? Itu peningkatannya kenapa? Begini, ada pergeseran perilaku. Ada pergeseran perilaku dari masyarakat. Kalau dulu risiko penularan terbanyak itu berasal dari heteroseksual. Nah, kalau sekarang heteroseksual itu mencapai 71 kasus, kemudian kasus homoseksual itu sebanyak 71%, homoseksual 21%. Kemudian melalui penggunaan narkoba dulu tinggi, sekarang agak menurun itu sebanyak 4%. Kemudian dan dari ibu ke bayi itu sebanyak 2%. Nah, menurut golongan umur kasus HIV/AIDS ini, nah ini yang perlu kita lakukan intervensi yang tepat pola, yaitu kita temukan kasus yang tinggi itu di usia produktif. Usia produktif itu 20 sampai dengan 59 tahun. Nah, kami klaster kembali itu kasus usia produktif di rentang umur 20 sampai 29 tahun itu sebanyak 38% dari kasus, banyaknya kasus. Kemudian usia 30 sampai 39 itu sebanyak 33%.
Nah, kemudian 40-59 itu sebanyak 16%. Nah, perlu kami sampaikan kalau kita tarik mundur, itu di usia produktif yang umur 20-29 tahun, itu berarti mereka penderita itu sudah terkena penularan itu di rentang umur 15 sampai dengan 17 tahun, itu masa-masa remaja kita. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan pola yang tepat untuk melaksanakan intervensi-intervensi untuk pencegahan munculnya kasus baru dan juga penularan kasus. Sebelum ke upaya pencegahan begitu ya Pak ya, itu gimana sih caranya mengetahui ketika kita terjangkit HIV dan AIDS untuk anak-anak remaja, gimana sih caranya mereka mengetahui itu? Biasanya mereka datang ke pusat layanan kita. Nah, mungkin fenomena yang terjadi tidak semua kasus yang terdaftar atau yang teridentifikasi di pusat layanan kesehatan kita itu adalah warga Kota Denpasar. Bisa saja dari warga kabupaten lain, karena mungkin mohon maaf mereka agak malu mungkin di kabupatennya, wilayahnya, mereka datang ke pusat layanan kita. Itu otomatis kita akan lakukan pendataan, kemudian biasanya fenomenanya mereka tertutup awalnya. Nah, mereka datang ke pusat layanan untuk meminta konseling, dan itu kita layani pelan-pelan, kemudian baru kita berikan arahan-arahan. Biasanya seperti itu dulu. Kemudian Pak, untuk upaya pencegahan yang Kota Denpasar lakukan selama ini, apakah ada inovasi-inovasi terbaru di tahun ini? Tahun ini kita sudah membentuk layanan kesehatan itu sebanyak layanan tes HIV itu atau kita kenal dengan VCT itu sebanyak 33 unit. Kemudian layanan pengobatan HIV itu atau kita kenal dengan CST itu sebanyak 31 unit yang tersebar di Kota Denpasar. Kemudian layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS itu 31 unit. Kemudian layanan pencegahan HIV dari ibu ke anak itu 4 unit kita bentuk. Kemudian layanan alat suntik steril juga kita layani sebanyak 3 unit layanan. Kemudian layanan metadon sebanyak 1 unit. Nah, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan rutin yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Seperti contoh, kita melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan. Hari ini relawan kita sedang turun di beberapa titik tempat-tempat strategis, perempatan-perempatan dengan melaksanakan aksi sosial pembagian bunga mawar. Untuk mengingatkan masyarakat bahwa tanggal 1 Desember itu adalah perayaan Hari AIDS Sedunia, untuk merimain pemikiran masyarakat agar masyarakat bisa hidup dengan sehat. Mungkin itu. Harapannya mungkin terakhir Pak. Harapan kami pertama kepada penderita atau masyarakat yang menderita HIV/AIDS itu pertama yang terpenting selalu ingat datang ke tempat layanan untuk melakukan pengambilan obat dan pemeriksaan secara rutin. Itu yang terpenting. Karena selama ini masyarakat penderita di awal mereka rutin, setelah itu karena jangka waktu yang harus rutin dan panjang, mereka biasanya mengalami titik jenuhnya. Kemudian yang kedua, kami selalu menganjurkan untuk minum obat secara teratur dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, himbauan kami jangan sampai putus obat sesuai dengan slogan yang kita buat, stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan pengobatan. Nah itu. Kemudian berani terbuka kepada pasangan, baik itu suami maupun istri, sehingga dapat mencegah penularan pada pasangan. Kemudian menjaga pasangan dan keluarga agar terhindar dari penularan HIV dan AIDS ini. Kemudian yang terpenting lagi, jangan menstigma diri sendiri. Kemudian kepada masyarakat, jangan menstigma negatif kepada penderita HIV/AIDS ini. Nah ini yang kita akan selalu gaungkan di Kota Denpasar. Kemudian yang terakhir, agar masyarakat Kota Denpasar tetap bisa berperilaku hidup sehat. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Bapak ya. Semoga kasusnya bisa ditekan ya, jumlahnya peningkatannya setiap tahun. Baik.
Baik, itu dia tadi, saudara, sudah kita dengarkan bagaimana statement dari Bapak Wakil Wali Kota Denpasar mengenai perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kota Denpasar. Harapannya agar tidak ada lagi diskriminasi untuk rekan-rekan kita penyintas HIV dan AIDS di Kota Denpasar. Putu Farah, Jipayana, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan segmen teranyar, yakni berita olahraga dalam segmen Kompas Sport di Kompas Pagi. Ajang sepak bola Liga Kampung Soekarno Cup 2025 resmi dibuka di Gor Ngurah Rai Denpasar. Pertandingan perdana Liga Kampung Soekarno Cup langsung digelar di Stadion Ngurah Rai Denpasar, mempertemukan Banteng Bali versus Banteng Jawa Tengah. Pembukaan Soekarno Cup 2025, ajang sepak bola yang diselenggarakan PDI Perjuangan resmi digelar pada Jumat sore di Gor Ngurah Rai Denpasar, Bali. Pertandingan sepak bola ini diikuti oleh 8 DPD regional PDIP. Acara pembukaan dihadiri Prananda Prabowo selaku penggagas Soekarno Cup bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan para ketua DPD dari 8 regional peserta. Pembukaan dimeriahkan penampilan seni dan atraksi budaya dari 1000 seniman Bali, dilanjutkan tendangan bola pertama bersama 8 ketua DPD sebagai tanda resmi dimulainya Soekarno Cup 2025. Semoga kegiatan ini dapat membangkitkan kembali memori kolektif bangsa atas peranan besar daripada Bung Karno dalam meletakkan fondasi national character building dalam bidang olahraga, khususnya untuk memajukan sepak bola di Indonesia agar putra-putri Indonesia dapat bersinar dalam bidang olahraga di dunia internasional. Usai seremoni pembukaan, pertandingan perdana Liga Kampung Soekarno Cup langsung digelar di Stadion Ngurah Rai Denpasar. Laga pembuka mempertemukan Banteng Bali melawan Banteng Jawa Tengah dan berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Banteng Bali. Putu Farah, Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Menjelajah kuliner unik di Karangasem, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Senin. Kilas Peristiwa Senin. Mobil travel yang ditumpangi belasan wisatawan asal Tiongkok menabrak tiang lampu dan terguling di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat pagi. Korban yang mengalami sejumlah luka-luka dan patah tulang kini telah dibawa ke rumah sakit. 7 mahasiswa yang berada di dalam mobil ambulans membunyikan sirine saat menerobos kemacetan. Pihak kepolisian Polres Karangasem melalui Satuan Lantas langsung memanggil semua mahasiswa dan sopir ambulans untuk dimintai keterangan. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Stindik Bandung, Bali menggelar wisuda ke-12 di Gianyar, Bali. 28 wisudawan resmi dilepas untuk terjun ke dunia kerja, dan untuk menambah wawasan mahasiswa terkait kebudayaan dan seni Bali, pihak kampus juga merencanakan relokasi dari Kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar. Ketua Kuarcap Badung Ketut Suyasa melepas kontingen Badung untuk Jambore Daerah 2025 di Gedung Pramuka Kuarcap Badung Sabtu. Gerakan Pramuka Kabupaten Badung secara resmi melepas 45 pramuka penggalang yang terdiri dari 22 putra, 23 putri, didampingi 4 pembina.
Ritual Agung Jahwi atau reuni Kimsian dilaksanakan di tempat ibadat Tridharma Chao Phuc Miao dalam rangka Hari Kebesaran Yang Mulia Dewi Sui Wei Sengnyang yang jatuh pada tanggal 15 bulan 10 Imlek atau tepatnya 4 Desember 2025. Ritual ini menjadi momen berkumpulnya 15 singbing atau rupang dewa-dewi dari seluruh kota di Indonesia. Pembukaan Soekarno Cup 2025 ajang sepak bola yang diselenggarakan PDI Perjuangan resmi digelar pada Jumat sore di Gor Ngurah Rai dan Pasar Bali. Pertandingan sepak bola ini diikuti oleh 8 DPD regional PDIP. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Setiap sudut kota Karangasem, Bali terdapat banyak kuliner yang nikmat, mulai dari warung hingga pedagang kaki lima. Seperti kuliner sate asam bumbu kuning khas Karangasem, memiliki rasa kenyal dan gurih cocok untuk di lidah. Selain itu, harganya juga terjangkau. Kabupaten Karangasem, Bali tak habis-habisnya dengan kuliner yang dimiliki. Selain kuliner yang dijual di warung, bahkan kuliner yang dijual kaki lima pun juga menjadi primadona penikmat makanan. Seperti kuliner sate asam bumbu kuning yang dijual di depan Pasar Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem, Bali. Menawarkan berbagai jenis sate ayam dan sapi dengan bumbu kuning khas Karangasem yang juga disebut dengan sate serapan. Karena bumbu serapan dibuat dari bumbu genep khas Bali yang dicampur santan kelapa dan dikentalkan menggunakan tepung beras, sehingga bumbu tersebut menjadi gurih dan kental. Saat bumbu dicampur sate ayam dan sapi sangat cocok, apalagi sate babat dan kulit sapi dicampur dengan bumbu kuning tersebut. Hal ini membuat siapapun yang mencicipinya menjadi ketagihan. Harganya terjangkau, mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 per porsi sesuai jumlah sate dan ketupat sayur. Pedagang sate bilang bumbu khas Karangasem dibuat dari santan dan tepung beras dengan bumbu genep yang terdiri dari rempah-rempah, mulai dari santan yang direbus setelah matang dicampur dengan bumbu rempah dan tepung beras, kemudian tekstur bumbu menjadi lembut dan gurih. Saat ini, makanan ini cukup laris manis. Buka dari pukul 8 pagi hingga 3 sore. Karangasem terbuat dari tepung beras dan bumbu, kalau bahasa Balinya bumbu bahasa megenep gitu kan. Apa aja Bu, terdiri dari rempah apa aja dia Bu di bumbunya? Rempah isi cukup sama bawang putih, cabai kecil, sama terasi. Prosesnya kita rebus dulu gininya santannya. Sudah agak hangat baru kita masukin ke tepung berasnya, baru langsung kita aduk-aduk. Sementara itu salah satu pembeli mengaku sate dengan perpaduan bumbunya sangat pas terasa rempah-rempahnya. Daging sate sapi menjadi lembut. Dirinya pun sering membeli sate yang satu ini. Bumbunya ini beda dari bumbu yang lain karena ini khas Karangasem, nggak ada di kabupaten lain. Terus perpaduan rempah-rempahnya ini menyatu dan enak. Ini daging sapi tapi tidak keras, dia lembut. Bumbunya itu enak. Dalam sehari, pedagang bisa menjual sate ayam maupun sate sapi 1 kg sampai 1,5 kg. Banyak pembeli dari luar kabupaten yang ingin mencicipi sate bumbu kuning khas Karangasem ini. Bumbunya menyerupai bubur. Lebih nikmat, kuliner ini biasanya disajikan dengan ketupat. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya yang tentu akan ada berbagai informasi yang menarik. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas Pagi akan kembali hadir pada esok hari setiap pukul 6 hingga 7 WITA. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.